Pagi itu, pasar anyar sudah berdenyut sebelum matahari benar-benar naik. Bau keringat bercampur debu, aroma gorengan sisa semalam, dan asap knalpot saling berebut tempat di udara. Deretan ruko tua berdiri rapat seperti barisan orang tua yang kelelahan menopang hidup, catnya mengelupas, papan nama pudar dimakan waktu. Di sela keramaian itulah Ratna melangkah pelan, menenteng map coklat berisi fotokopi ijazah dan surat lamaran yang ia ketik sendiri di warnet 2 hari lalu. Ratna bukan perempuan yang terbiasa melamar kerja. Sejak lulus sekolah menengah, hidupnya dihabiskan di rumah kecil pinggir kota, merawat ibunya yang sering sakit-sakitan, sambil sesekali menerima pekerjaan serabutan. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena komplikasi penyakit paru-paru, meninggalkan lubang besar dalam hidup mereka, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara batin. Sejak itu, Ratna belajar berdiri sendiri, meski kerap goyah. Langkahnya berhenti di depan sebuah ruko berukuran sedang dengan papan kayu bertuliskan, Mebel Sumber Rejeki. Ket papan itu kusam, hurufnya tidak seragam, tapi bersih. Di balik kaca etalase, kursi kayu jati dan lemari pakaian berjajar rapi, meski terlihat sederhana. Tak ada pendingin ruangan. Pintu ruko terbuka lebar, membiarkan panas dan debu masuk begitu saja. Ratna menarik napas, merapikan jilbabnya, lalu melangkah masuk. "Permisi, Pak, ini betul toko Mebel Sumber Rejeki?" Tanyanya dengan suara ringan, sedikit terlalu cepat, seperti orang yang gugup tapi berusaha menyembunyikannya. Seorang pria paruh baya keluar dari balik tumpukan kursi. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dengan wajah yang menunjukkan garis-garis kelelahan tapi bersih. Kemejanya digulung sampai siku, celananya penuh serbuk kayu. "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya. Ratna tersenyum cepat. "Saya Ratna, Pak. Mau melamar kerja. Katanya di sini lagi butuh karyawan." Pria itu mengangguk pelan. "Saya Hadi Wiratama, pemiliknya. Duduk dulu, Mbak." Ratna duduk di bangku kayu panjang. Tanpa diminta, ia mulai bercerita tentang rumahnya yang tak jauh dari pasar, tentang ibunya yang sering sakit, tentang kesediaannya bekerja apa saja. Ia tidak berlebihan, tidak juga merendah berlebihan. Bicaranya mengalir, kadang diselingi senyum kecil yang tulus. Hadi mengamati dengan saksama. Ratna tampak seperti kebanyakan perempuan muda di pasar itu. Sederhana, cekatan, tidak banyak tingkah. Tangannya kasar sedikit, tanda pernah bekerja. Matanya hidup, tidak kosong. "Kami kerjanya bersih-bersih, jaga toko, layani pembeli. Kadang bantu angkat barang." "Mbak kuat?" tanya Hadi. Ratna mengangguk mantap. "Insya Allah kuat, Pak. Saya biasa kerja berat." Tak sampai 15 menit, Hadi mengangguk lagi. "Baiklah, kalau mau, mulai besok." Ratna terdiam sesaat, lalu senyumnya mengembang lebar. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Saat ia keluar dari ruko itu, langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena gaji yang belum tahu berapa, tapi karena satu beban kecil di pundaknya terasa terangkat. Ia akan bisa membantu ibunya. Itu saja sudah cukup. Namun, sebelum benar-benar pergi, pandangannya sempat tertarik ke bangunan di sebelah kanan toko itu. Ruko tersebut jauh lebih besar. Pintu kacanya tebal, berbingkai hitam mengkilap. Pendingin ruangan terasa bahkan dari luar, menghembuskan hawa dingin yang kontras dengan panas pasar anyar. Di dalamnya, lampu-lampu putih terang memantul di permukaan lantai marmer. Mebel-mebel mahal berjejer rapi, seolah tidak pernah disentuh tangan manusia biasa. Papan namanya besar dan mencolok, Suradipa Furnishings. Ratna hanya melirik sekilas. Ada sesuatu dari bangunan itu yang membuatnya tak nyaman. Bukan takut, lebih seperti perasaan terasing. Seperti memasuki tempat yang bukan untuknya. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan dan melangkah pergi. Hari pertama bekerja datang lebih cepat dari yang ia kira. Sejak pagi, Ratna sudah sibuk menyapu lantai, mengelap debu dari kursi dan lemari. Ia bekerja dengan cekatan, sesekali bersenandung pelan. Panas ruko tak ia keluhkan. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum saat pelanggan datang. "Ini kayunya jati beneran, Bu. Bisa tahan lama," ujarnya ramah.
Hadi memperhatikannya dari jauh. Ada rasa lega melihat tokonya terasa lebih hidup. Ratna tidak banyak duduk, tidak bermain ponsel, dan cepat tanggap. Pelanggan pun tampak nyaman dilayani olehnya. Menjelang siang, pintu toko besar di sebelah terbuka. 2 karyawan berseragam rapi keluar, mendorong troli. Salah satu dari mereka melirik arah toko kecil Hadi, lalu berbisik sesuatu pada rekannya. Tatapan itu singkat, tapi dingin. Ratna tidak menyadarinya. Ia sibuk mengelap meja makan kayu, memperhatikan serat-serat halus di permukaannya. Tangannya berhenti sejenak, seolah mengenang sesuatu yang jauh, lalu kembali bekerja. Di pasar anyar, hidup selalu berjalan seperti itu. Tak ada yang benar-benar aman, tak ada yang benar-benar bersih. Tapi bagi Ratna, hari itu hanyalah hari pertama bekerja. Tidak lebih. Ia belum tahu bahwa langkah kecilnya memasuki ruko tua itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dan pasar anyar, dengan segala hiruk-pikuknya, menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terlihat di siang hari. Hari-hari berikutnya berjalan cepat di pasar anyar. Ratna mulai hafal ritme toko mebel Sumber Rejeki. Pagi dibuka dengan menyapu serbuk kayu, siang dipenuhi tawar-menawar, sore ditutup dengan mengelap furnitur yang tersisa. Hadi Wiratama bukan bos yang banyak bicara. Ia bekerja lebih banyak daripada memerintah. Namun Ratna mulai menyadari satu hal. Setiap kali ada pembeli yang berhenti terlalu lama di depan toko, pandangan dari ruko sebelah seperti ikut mengawasi. Ruko besar bernama Suradipa Furnishings itu memang tak pernah sepi. Mobil-mobil mahal sering berhenti di depannya. Para karyawannya berseragam rapi, berbicara dengan nada terukur, seolah sedang berada di kantor besar, bukan pasar tradisional. Mereka jarang menoleh ke sekitar, kecuali sesekali melemparkan tatapan singkat yang sulit dibaca. Suatu siang, Ratna sedang melayani sepasang suami istri yang tertarik pada lemari jati buatan Hadi. Mereka sudah hampir sepakat, tinggal menunggu harga terakhir. Namun sebelum keputusan diambil, seorang pria berjas hitam tiba-tiba muncul dari arah ruko sebelah. "Maaf, Bapak, Ibu," katanya dengan senyum tipis. "Kalau mau lihat kualitas yang lebih premium, toko kami ada di sebelah. Garansi lebih panjang." Nada bicaranya sopan, tapi ada tekanan halus di dalamnya. Pasangan itu saling pandang, lalu mengangguk ragu. Beberapa menit kemudian, mereka berjalan menuju toko besar itu tanpa menoleh lagi. Ratna terpaku. Ia menoleh ke arah Hadi, yang berdiri di belakangnya. Pria itu hanya menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil, seolah sudah terbiasa. "Sudah sering begitu," katanya pelan. "Tidak apa-apa." Namun Ratna merasakan sesuatu yang tidak enak. Bukan soal kehilangan pelanggan, itu biasa dalam dunia dagang, melainkan cara halus tapi memaksa yang digunakan toko sebelah. Seolah mereka bukan sekadar berdagang, melainkan sedang menekan. Beberapa hari kemudian, Ratna akhirnya melihat langsung pemilik Suradipa Furnishings. Pria itu datang siang hari, mengenakan kemeja abu-abu rapi dan jam tangan mengilap. Wajahnya bersih, nyaris tanpa ekspresi. Tatapannya tajam, dingin, seperti sedang menilai sesuatu yang tak bernilai tinggi. Dialah Darmawan Suradipa. Ia berdiri di depan tokonya, lalu menoleh ke arah Sumber Rejeki. Pandangannya berhenti sejenak pada Ratna. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat tengkuk Ratna terasa panas, seperti disentuh hawa tak kasat mata. Ratna menunduk tanpa sadar. Darmawan tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke mata, lalu masuk kembali ke tokonya. Sore itu, Ratna menceritakan kejadian tersebut pada Hadi. "Itu Pak Darmawan," ujar Hadi sambil mengikat tumpukan kursi. "Pemilik Suradipa. Orangnya sulit." "Sulit bagaimana, Pak?" tanya Ratna hati-hati. Hadi terdiam sejenak. Dia tidak suka kalah, apalagi sama toko kecil seperti kita. Ratna mengangguk. Ia tak bertanya lebih jauh, tapi ada kegelisahan yang mulai tumbuh di dadanya. Jika Darmawan dingin dan penuh perhitungan, maka istrinya adalah kebalikannya, panas dan terbuka dalam kebencian. Ratna pertama kali melihat Ningrum Cahyaning saat sore menjelang maghrib. Perempuan itu turun dari mobil hitam, mengenakan pakaian mencolok dan perhiasan berlebihan. Matanya tajam, bibirnya selalu terkatup rapat. Ia berdiri di depan toko Suradipa,
lalu tanpa ragu melangkah ke arah sumber rejeki. "Kalian jualan murah sekali," katanya tiba-tiba, tanpa salam. Ratna terkejut. "Kami menyesuaikan kemampuan pembeli, Bu." Ningrum tersenyum miring. "Hati-hati. Murah sering berarti murahan." Sebelum Ratna sempat menjawab, perempuan itu sudah berbalik pergi. Namun langkahnya berhenti sejenak. Ia menoleh, menatap Ratna dari ujung kaki sampai kepala, lalu berujar pelan tapi tajam, "Jangan merasa aman cuma karena toko ini kecil." Kata-kata itu menempel di kepala Ratna hingga malam. Sejak hari itu, tekanan semakin terasa. Pelanggan lama tiba-tiba berkurang. Beberapa yang datang mengeluh mendapat penawaran lebih baik dari toko sebelah. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, katanya toko sebelah bilang kayu di sini cepat lapuk. Hadi mulai sering menghela napas panjang. Namun ia tidak marah, tidak melawan. Ia memilih diam, bekerja seperti biasa. Ratna memperhatikan semuanya dengan mata yang lebih waspada. Suatu malam, saat pulang kerja, ia harus melewati depan Suradipa Furnishings. Lampu tokonya masih menyala terang, meski pasar lain mulai gelap. Ratna melangkah cepat, tapi tiba-tiba langkahnya melambat. Udara di depan ruko itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Dari balik kaca, ia melihat Ningrum berdiri diam, menatap keluar. Mata mereka bertemu. Sekejap saja. Namun cukup untuk membuat tengkuk Ratna kembali terasa panas. Seperti disentuh api kecil yang tak terlihat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan marah biasa, melainkan kebencian yang dipelihara lama. Ratna menunduk dan mempercepat langkah. Di rumah, ia mencoba menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya persaingan bisnis, hanya perasaan lelah setelah seharian bekerja. Namun saat berwudu, tangannya sedikit gemetar. Ia memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Di pasar anyar, konflik jarang datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, lewat tatapan, lewat kata-kata yang tampak biasa. Dan Ratna, tanpa ia sadari, sudah berdiri tepat di tengah pusaran itu. Toko sebelah memang tak pernah tersenyum. Dan entah mengapa, Ratna merasa senyum itu tidak pernah benar-benar dibutuhkan untuk menyakiti. Perubahan itu datang tanpa aba-aba, seperti hujan yang turun di siang terik tanpa awan. Pada awalnya, Ratna mengira Hadi Wiratama hanya kelelahan. Pria itu memang sering bekerja hingga malam, menghaluskan kayu, memeriksa pesanan, dan mencatat keuangan dengan teliti. Namun suatu pagi, saat Ratna baru saja membuka pintu toko, ia mendapati Hadi duduk terdiam di bangku panjang. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. "Pak, tidak apa-apa?" tanya Ratna, meletakkan tasnya. Hadi mengangkat wajahnya perlahan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Entah kenapa, dada saya terasa berat sekali. Seperti ditekan." Ratna menyodorkan segelas air. Tangannya sempat menyentuh punggung tangan Hadi, dan saat itu juga ia merasakan sesuatu yang aneh. Dingin, terlalu dingin untuk pagi yang panas. Hadi meneguk air itu, tapi wajahnya tidak membaik. Hari itu ia memaksakan diri bekerja, meski lebih sering duduk dan terdiam. Menjelang siang, ia tiba-tiba berlari ke belakang dan muntah. Cairan yang keluar bukan sekadar sisa makanan. Warnanya gelap, nyaris hitam, dengan bau pahit yang menusuk. Ratna terdiam mematung beberapa detik sebelum akhirnya membantu membersihkan lantai. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dadanya terasa sesak oleh kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Sore itu, Hadi dibawa ke klinik terdekat oleh tetangganya. Ratna ikut menunggu di bangku plastik ruang tunggu, mendengarkan suara kipas angin yang berdecit dan aroma antiseptik yang menusuk hidung. Dokter keluar setelah pemeriksaan singkat, wajahnya datar. Tekanan darah normal. Jantung juga tidak menunjukkan kelainan signifikan, katanya. Mungkin hanya kelelahan atau gangguan lambung. "Saya beri obat dulu." Ratna ingin bertanya lebih jauh, tapi urung. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya karyawan baru. Namun malam itu, Hadi tidak membaik. Ratna yang kebetulan tinggal tak jauh dari pasar mendapat kabar dari istri, Hadi, bahwa pria itu mengigau sepanjang malam. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat,
dan berulang kali berteriak seolah sedang dikejar sesuatu. Dalam tidurnya, ia menyebut-nyebut kata yang tidak jelas, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Keesokan paginya, bengkel kayu di belakang toko tercium bau yang tak biasa. Ratna yang datang lebih awal menghentikan langkahnya. Bau itu anyir, menusuk, bercampur dengan aroma serbuk kayu basah. Seperti darah yang terlalu lama terkena udara. Ia memeriksa lantai. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tumpahan. Tidak ada bangkai tikus. Namun bau itu tetap ada, menggantung di udara. Ratna menelan ludah. Sepanjang hari itu, Hadi hanya terbaring di kursi. Ia hampir tidak bicara. Matanya cekung, wajahnya abu-abu. Setiap kali terlelap, dahinya berkerut seperti menahan mimpi buruk. Ratna mulai merasa gelisah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Banyak orang sakit tanpa sebab jelas. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang terus bergetar, seperti tali yang ditarik pelan-pelan. Perasaan itu tidak asing. Ia pernah merasakannya bertahun-tahun lalu, di tempat yang jauh dari Pasar Anyar. Malam kembali turun. Ratna pulang lebih lambat dari biasanya karena membantu membereskan bengkel. Saat menutup pintu belakang, ia berhenti sejenak. Udara di dalam bengkel terasa lebih berat. Lampu redup berkelip, dan bayangan rak kayu memanjang tidak wajar di dinding. Sekejap saja, Ratna merasakan dada kirinya berdenyut aneh. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Tenang." Kata itu bukan doa, hanya kebiasaan lama. Namun saat ia mengucapkannya, denyut itu mereda sedikit. Di rumah malam itu, Ratna sulit tidur. Pikirannya melayang ke masa lalu yang jarang ia ingat-ingat dengan sengaja. Ia teringat pada bangunan tua berdinding semen kasar, suara ngaji yang bersahutan di malam hari, dan lampu minyak yang berpendar temaram. Ia pernah mondok. Tidak lama, hanya beberapa tahun. Pesantren sederhana di Jawa Timur, jauh dari keramaian. Di sana, hidup berjalan pelan. Mereka belajar kitab, belajar adab, belajar mengenali diri sendiri. Tidak ada cerita heroik, tidak ada kisah melawan makhluk gaib seperti dalam dongeng. Hanya wejangan sederhana tentang menjaga niat, membersihkan hati, dan tidak sembarang melangkah ke urusan yang bukan haknya. Ratna ingat betul satu hal yang selalu ditekankan oleh pengasuhnya. Rasa tidak enak yang muncul tiba-tiba bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Kalau hatimu gelisah tanpa sebab, kata guru itu suatu malam, berarti ada yang tak seimbang di sekitarmu. Ratna membuka mata. Kegelapan kamar menyambutnya. Ia duduk perlahan, menarik napas dalam-dalam. Keesokan harinya, Hadi kembali dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Hasilnya tetap sama. Tidak ada diagnosis yang pasti. Dokter hanya menyarankan observasi dan istirahat. Namun di bengkel kayu, bau anyir semakin kuat setiap malam. Ratna mulai memperhatikan hal-hal kecil. Serbuk kayu yang seperti menggumpal di sudut tertentu. Suara kayu berderit meski tidak ada angin. Perasaan seperti sedang diawasi, terutama saat ia berdiri sendirian di antara lemari dan kursi. Ia tidak mengatakan apa-apa pada siapapun. Belum. Namun di dalam hatinya, ada kesadaran yang perlahan bangkit, seperti api kecil yang selama ini tertutup abu. Ia tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Ada sesuatu yang sedang merayap masuk, pelan tapi pasti. Dan Pasar Anyar, yang siang harinya tampak biasa, mulai menunjukkan wajah lain saat malam tiba. Ratna berdiri di ambang bengkel, memandang ke dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai bekerja di sana, ia merasakan satu hal dengan jelas. Insting lamanya telah terbangun, dan ia tidak yakin akan bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Malam itu turun perlahan di Pasar Anyar, seperti tirai berat yang menutup panggung setelah pertunjukan siang hari usai. Suara pedagang mereda satu persatu, digantikan dengung lampu neon dan langkah-langkah tergesa orang yang ingin cepat pulang. Ratna masih berada di dalam toko sumber rejeki. Ia sengaja tinggal lebih lama. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya sejak pagi, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan hanya dengan kata lelah. Hadi Wiratama belum juga kembali dari rumah sakit. Istrinya mengabari bahwa kondisinya stabil, tapi belum sadar sepenuhnya. Ratna mengangguk saat menerima kabar itu,
lalu menutup telepon dengan perasaan kosong. Toko terasa terlalu sunyi malam itu, padahal biasanya suara kayu, tikus kecil, atau kendaraan lewat selalu menemani. Ratna menyapu bengkel kayu di bagian belakang. Cahaya lampu bohlam menggantung redup, memantulkan bayangan rak-rak kayu yang tampak lebih tinggi dari seharusnya. Saat ia menyapukan sapu ke sudut ruangan, tangannya terhenti. Serbuk kayu itu tidak berserakan seperti biasanya. Ia berkumpul, membentuk garis-garis melengkung yang tidak acak. Ratna berlutut perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pola itu tidak sempurna, tapi cukup jelas untuk dikenali. Sebuah bentuk yang menyerupai simpul berlapis, dengan ujung-ujung runcing yang saling bertaut. Ratna menelan ludah. Ia pernah melihat pola seperti itu. Bukan di buku, bukan di cerita orang. Tapi di lantai tanah pesantren, bertahun-tahun lalu, saat seorang santri kerasukan dan pengasuhnya membersihkan bekas-bekas yang ditinggalkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ini bukan main-main, gumam Ratna pelan. Ia berdiri, menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Pintu bengkel terkunci dari dalam. Namun hawa di ruangan itu berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih berat, seolah paru-parunya harus bekerja lebih keras untuk menarik napas. Ratna menyapu serbuk kayu itu dengan cepat, mencampurnya dengan yang lain, memutus bentuknya. Ia tidak membaca doa keras-keras. Hanya mengatur napas, menenangkan diri. Namun saat sapu menyentuh lantai, suara berderit panjang terdengar dari dalam toko. Ratna membeku. Bunyi itu datang dari arah lemari besar di ruang depan. Lemari jati tua yang belum terjual, yang biasanya diam seperti batu. Bunyi kayu bergesekan itu pelan, tapi jelas. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Ratna melangkah perlahan ke ruang depan. Setiap langkah terasa berat. Ia meraih senter kecil dari tasnya, menyalakannya, dan mengarahkan cahaya ke deretan furnitur. Lemari itu bergetar halus. Bukan seperti terkena angin, melainkan seperti disentuh dari dalam. Ratna berdiri beberapa meter darinya, tubuhnya tegang. Ia tahu betul, kayu bisa mengeluarkan suara karena perubahan suhu. Tapi ini berbeda. Terlalu teratur. Terlalu berniat. Tiba-tiba, bayangan merah melintas cepat di sela-sela kursi. Ratna tersentak. Napasnya tercekat. Ia memutar tubuhnya cepat, mengarahkan senter ke arah bayangan itu. Tidak ada apa-apa. Hanya kursi, meja, dan lemari yang diam tak bergerak. Namun bau anyir kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Ratna mundur selangkah. Saat itu, keraguan terakhirnya runtuh. Ini bukan gangguan jin biasa. Bukan makhluk iseng yang tersesat atau sekadar energi sisa. Pola serbuk kayu itu, reaksi benda-benda mati, dan bayangan yang menampakkan diri, semuanya mengarah pada satu hal yang sangat ia pahami, meski tak pernah ingin menghadapinya lagi. Santet. Dan bukan santet sembarangan. Ratna duduk di bangku kayu, menutup mata sejenak. Ia mengatur napasnya, membiarkan ketakutan lewat tanpa menguasainya. Ia teringat wajah gurunya di pesantren, suara lembut yang dulu sering menenangkan santri-santri muda. Kalau sudah sampai pada tanda-tanda seperti ini, suara itu seolah bergema di kepalanya. Berarti ada tangan manusia di baliknya. Ratna membuka mata. Ia tidak punya banyak pilihan. Diam berarti membiarkan hadi semakin tenggelam. Melawan secara terbuka bukan caranya. Ia bukan dukun, bukan orang pintar yang mencari pengakuan. Ia hanya perempuan sederhana yang kebetulan pernah diajari cara melindungi diri dan orang lain. Malam itu, Ratna mulai memasang perlindungan. Ia mengambil segelas air bersih dari dapur kecil di belakang toko. Duduk bersila di sudut ruangan, ia memejamkan mata dan membaca doa-doa yang dulu ia hafal di luar kepala, kini muncul kembali dengan sendirinya, seperti sudah lama menunggu untuk dipanggil. Tidak keras, tidak dramatis. Hanya bisikan yang mengalir tenang. Ia memercikan air itu ke empat sudut bengkel, lalu ke depan lemari yang berderi tadi. Setiap percikan disertai niat yang jelas. Menutup, bukan menantang. Udara terasa berubah. Tidak serta-merta ringan, tapi tidak seberat sebelumnya. Bau anyir perlahan memudar, digantikan aroma kayu kering yang lebih familiar. Namun Ratna tahu, ini baru awal.
Saat ia hendak menutup toko dan mematikan lampu, ia sempat melirik ke arah ruko sebelah. Suradipa Furnishings masih terang benderang. Dari balik kaca, ia melihat siluet seseorang berdiri diam. Ningrum Cahyaning. Perempuan itu menatap lurus ke arah toko sumber rejeki. Tidak tersenyum. Tidak bergerak. Tatapannya menusuk, membuat tengkuk Ratna kembali terasa panas, seperti disentuh bara kecil. Ratna tidak membalas tatapan itu. Ia menunduk, mengunci pintu, lalu melangkah pergi. Di dalam hatinya, keputusan telah dibuat. Ia tidak tahu sejauh apa kekuatan yang sedang bermain. Ia tidak tahu seberapa besar kebencian yang diarahkan ke toko kecil itu. Tapi satu hal ia yakini sepenuhnya malam itu. Ia tidak akan membiarkan kejahatan bekerja tanpa perlawanan. Dan serbuk kayu yang membentuk simbol terlarang itu hanyalah pesan awal, bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mendekat, pelan tapi pasti. Malam itu Ratna pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Jalanan sempit menuju rumahnya terasa lebih sunyi, seolah suara dunia sengaja diredam. Lampu-lampu rumah tetangga sebagian telah padam, hanya menyisakan cahaya kuning redup yang jatuh di aspal retak. Di dadanya, ada sesuatu yang berdenyut pelan, bukan rasa takut, melainkan kesadaran yang perlahan menguat. Ia masuk rumah kecilnya, menyapa ibunya yang sudah tertidur dengan napas pendek-pendek. Ratna duduk di samping ranjang, membenarkan selimut, lalu menatap wajah tua yang penuh garis kelelahan itu. Semua yang ia lakukan selama ini selalu bermuara pada satu tujuan sederhana, menjaga. Ia berwudu lebih lama malam itu. Air dingin menyentuh kulitnya, mengalir di sela-sela jari, seakan membersihkan bukan hanya debu dan keringat, tetapi juga beban yang menempel di pikirannya. Setelah salat, Ratna tidak langsung beranjak. Ia duduk bersila di atas sajadah, menatap lantai, membiarkan ingatannya berjalan mundur ke tempat yang lama tak ia kunjungi. Pesantren itu berdiri di ujung desa kecil di Jawa Timur, dikelilingi sawah dan pohon bambu yang berdesir setiap kali angin malam lewat. Bangunannya sederhana, temboknya kusam, lantainya dingin. Namun di sanalah Ratna pertama kali belajar mengenali dirinya sendiri. Hari-hari di pesantren berjalan pelan. Subuh dimulai dengan suara kentongan dan lantunan ayat-ayat suci yang menggema dari musyala kecil. Siang diisi dengan kitab fikih yang halaman-halamannya sudah menguning. Malam dengan tasawuf yang sering membuat Ratna termenung lama. Ia bukan santri paling pintar, bukan pula yang paling rajin. Namun ia selalu mendengarkan dengan saksama. Kitab-kitab itu tidak pernah mengajarkan cara melawan makhluk gaib secara heroik. Tidak ada mantra panjang, tidak ada ritual rumit. Yang diajarkan adalah adab, bagaimana menata niat, menjaga lisan, dan mengenali batas antara keberanian dan kesombongan. Di antara semua pelajaran, ada satu sosok yang paling membekas di hati Ratna, guru tua yang jarang bicara, rambutnya memutih seluruhnya, dan matanya teduh seperti air sumur dalam. Ia tidak pernah marah, tidak pernah meninggikan suara. Namun setiap kalimatnya terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar kata. Suatu malam, setelah seorang santri mengalami gangguan berat, guru itu memanggil Ratna dan beberapa santri lain. Mereka duduk melingkar di lantai musyala, hanya diterangi lampu minyak. Ilmu itu amanah, kata sang guru pelan. Bukan untuk pamer, bukan untuk merasa lebih tinggi. Kalau niatmu melenceng, ilmu itu akan membakar pemiliknya sendiri. Ratna ingat betul bagaimana kalimat itu menancap di dadanya. Gunakan hanya jika perlu, lanjutnya. Dan pastikan tujuanmu menyelamatkan, bukan mengalahkan. Ratna membuka mata. Kamar kecilnya terasa lebih sempit malam itu, seolah dinding-dindingnya ikut mendengar isi pikirannya. Ia menarik napas panjang. Selama ini, ia berusaha hidup biasa, menjauh dari hal-hal yang dulu pernah ia lihat dan pelajari. Ia tidak ingin dikenal sebagai apapun selain perempuan sederhana yang bekerja jujur. Namun kini, keadaan memaksanya untuk mengingat. Bayangan serbuk kayu yang membentuk simbol terlarang kembali muncul di benaknya. Bau anyir di bengkel. Wajah Hadiang pucat dan mimpi buruk yang menghantamnya bertubi-tubi. Tatapan Ningrum Cahyaning yang dingin dan penuh kebencian. Ini bukan kebetulan. Ratna tahu, doa-doa yang dulu ia hafal bukanlah jimat yang bekerja sendiri. Ia membutuhkan niat yang lurus dan keberanian untuk melangkah. Dan keberanian itu tidak datang dari rasa ingin menunjukkan kemampuan,
melainkan dari keengganan melihat orang lain hancur tanpa pertolongan. Ia bangkit, membuka lemari kayu kecil di sudut kamar. Di sana, tersimpan sebuah buku tipis bersampul coklat, kitab doa yang ia salin sendiri bertahun-tahun lalu. Kertasnya mulai rapuh, tulisannya sedikit pudar. Ratna mengelus sampulnya dengan jari gemetar, lalu membukanya perlahan. Doa-doa itu masih sama, tidak berubah. Yang berubah hanyalah dirinya. Ia tidak membaca semuanya. Ia hanya memilih beberapa yang paling ia pahami, yang paling sering diajarkan oleh gurunya. Doa perlindungan, doa penutup, doa pemutus niat buruk. Ratna membaca pelan, tidak terburu-buru, membiarkan setiap kata meresap. Di luar rumah, angin bertiup pelan. Daun pisang berdesir, seolah ikut menyimak. Ratna menutup kitab itu dan menatap kosong ke depan. Keputusan itu kini jelas. Ia tidak akan menyerang lebih dulu. Ia tidak akan membuka jalan yang seharusnya tetap tertutup. Namun ia juga tidak akan membiarkan kejahatan bekerja tanpa penghalang. Esok hari, ia akan kembali ke toko sumber rejeki bukan hanya sebagai karyawan. Ia akan berdiri sebagai penjaga, meski tak seorang pun tahu. Ia tahu risikonya. Ia tahu bahwa melibatkan diri berarti membuka pintu bagi konsekuensi yang tak selalu bisa dikendalikan. Namun ia juga tahu, diam bukan lagi pilihan. Ratna berdiri, mematikan lampu kamar, dan berbaring di samping ibunya. Dalam gelap, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Ya Allah, kalau ini jalannya, kuatkan saya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak gangguan itu dimulai, Ratna tidur dengan tenang. Doa-doa itu tidak pernah ia lupakan. Dan kini, akhirnya, ia siap menggunakannya, bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, melainkan untuk melindungi apa yang harus diselamatkan. Malam itu pasar Anyar tidak seperti biasanya. Setelah azan Isya, ruko-ruko menutup pintu lebih cepat, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak berlama-lama di tempat itu. Lampu-lampu jalan menyala redup, beberapa berkedip tak stabil, memantulkan bayangan patah-patah di aspal yang retak. Udara terasa panas, anehnya bukan panas matahari, melainkan panas yang menekan dari bawah kulit, membuat napas terasa berat. Ratna berdiri di depan toko sumber rejeki dengan dada bergemuruh. Telepon dari istri Hadi beberapa jam sebelumnya masih terngiang jelas di telinganya. Mas Hadi kejang-kejang, suara perempuan itu bergetar. Tiba-tiba dadanya seperti ditindih. Dokter bilang kondisinya kritis. Ratna memejamkan mata sejenak. Ia tahu, ini sudah mencapai batas. Santet itu tidak lagi sekadar mengganggu, melainkan mulai menagih nyawa. Ia masuk ke dalam toko dan mengunci pintu dari dalam. Bau anyir langsung menyambutnya, lebih tajam dari malam-malam sebelumnya. Lampu neon di langit-langit berkedip, menyala dan mati dengan irama tak beraturan. Setiap kali lampu padam sesaat, kegelapan terasa lebih pekat, seolah menumpuk dan menunggu. Angin panas menyusup dari celah-celah tembok dan pintu, padahal semua tertutup rapat. Angin itu membawa bisikan halus, tak membentuk kata, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Ia tidak membuang waktu. Ratna meletakkan tasnya di lantai, mengeluarkan perlengkapan sederhana yang telah ia siapkan sejak sore, botol air putih, kain putih bersih, segenggam garam kasar, dan kitab doa tipis bersampul coklat. Tidak ada benda aneh, tidak ada simbol mencolok. Semua tampak biasa, dan memang seharusnya begitu. Ritual pemutus yang ia pelajari dulu bukan tentang kemegahan, melainkan ketepatan niat. Ratna duduk bersila di tengah bengkel kayu. Serbuk kayu kembali membentuk pola samar di lantai, meski ia yakin sudah membersihkannya sore tadi. Bau kayu bercampur darah menusuk hidungnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Saat ia mulai membaca doa pertama, suara keras terdengar dari arah lemari. Bang! Lemari jati besar itu berguncang hebat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menghantam dinding kayu dari dalam. Ratna tidak berhenti membaca. Tangannya mencengkeram kain putih. Kukunya menekan kuat sampai terasa nyeri. Lampu berkedip lebih cepat. Bayangan furnitur di dinding bergerak tidak sinkron dengan sumber cahaya, memanjang dan memendek seperti makhluk hidup. Ratna merasakan tekanan di dadanya. Napasnya tertahan, seperti ada tangan besar yang menekan dari dalam. Ia tahu sensasi ini.
Ini adalah cara santet itu memperingatkan atau mengusir. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya hampir tenggelam oleh dengung listrik lampu. Ia memercikan air ke lantai, membaca doa pemutus dengan suara lebih tegas. Setiap kata terasa berat, seolah harus didorong keluar dari dadanya. Angin panas berputar di dalam ruangan, mengangkat serbuk kayu dan membuatnya berputar di udara seperti kabut coklat. Tiba-tiba, jeritan panjang menggema. Bukan jeritan manusia. Suara itu datang dari segala arah, memantul di dinding, menusuk telinga. Ratna menahan diri untuk tidak menutup telinga. Ia tahu, begitu fokusnya pecah, semuanya bisa runtuh. Bayangan merah melintas cepat di sela-sela kursi dan meja, kali ini lebih jelas. Ratna melihat sekilas bentuknya, tinggi, besar, dengan gerakan patah-patah yang tidak mengikuti hukum tubuh makhluk hidup. Setiap kali bayangan itu lewat, udara di sekitarnya terasa seperti terbakar. Keringat dingin membasahi punggung Ratna. Doa-doanya terus mengalir, meski tenggorokannya kering. Ia merasakan rasa logam di lidahnya. Pertanda tubuhnya mulai tertekan oleh energi yang tak kasat mata. Di saat yang sama, di rumah sakit, Hadi Wiratama terbaring dengan monitor jantung yang berbunyi cepat. Napasnya tersengal, wajahnya membiru sesaat, seolah sesuatu sedang menarik hidupnya keluar perlahan. Istrinya menangis tertahan, tak tahu bahwa di ruko kecil itu, seseorang sedang berdiri di batas tipis antara hidup dan mati. Di bengkel, lemari itu kembali menghantam lantai. Bang! Salah satu pintunya terbuka sedikit. Dari celah gelap di dalamnya, hawa panas menyembur keluar, disertai bau belerang yang kuat. Ratna hampir muntah. Namun ia tetap bertahan. Ia tahu ritual ini berbahaya. Memutus santet berarti memotong jalur yang telah dibangun dengan niat jahat. Jalur itu tidak akan diam begitu saja. Ia akan melawan, mencari jalan keluar, dan seringkali, ia menyerang balik orang terdekat. Kalau kau datang karena niat buruk manusia, ucap Ratna dengan suara gemetar tapi tegas, maka kembalilah ke asalmu. Aku tidak memanggilmu. Aku tidak mengizinkanmu tinggal. Angin berputar lebih kencang. Lampu akhirnya padam seluruhnya. Kegelapan menyelimuti ruko. Dalam gelap itu, Ratna merasakan sesuatu berdiri tepat di hadapannya. Ia tidak bisa melihat, tapi ia bisa merasakan panasnya, kebencian yang berdenyut seperti api. Nafasnya tercekat, lututnya hampir goyah. Namun ia tidak mundur. Ia membaca doa terakhir dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Doa yang dulu diajarkan gurunya hanya untuk keadaan genting, doa penutup, doa pemutus jalur. Saat kata terakhir terucap, suara jeritan itu berhenti mendadak. Angin panas lenyap. Bau anyir perlahan memudar. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali, berkedip sebentar sebelum stabil. Ratna terjatuh ke depan, bertumpu pada kedua tangannya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, ini belum selesai. Tapi jalurnya telah terguncang. Ia bangkit perlahan, menatap lemari yang kini diam tak bergerak. Serbuk kayu di lantai telah berserakan tanpa pola. Di luar, pasar anyar benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada langkah kaki. Seolah seluruh tempat itu menahan napas. Ratna memejamkan mata, berdoa dalam hati untuk Hadi. Malam itu, ruko kecil itu bukan lagi sekadar tempat berdagang. Ia telah menjadi medan perang. Dan Ratna tahu, pertarungan sebenarnya baru akan mencapai puncaknya sebelum fajar menyingsing. Udara di dalam ruko sumber rejeki tidak pernah benar-benar kembali normal setelah ritual pemutus itu dilakukan. Malam semakin larut, namun panas justru kian menekan, seolah tembok-tembok tua menyimpan bara di dalam pori-porinya. Ratna berdiri di tengah bengkel kayu, tubuhnya masih gemetar sisa kelelahan, tetapi kesadarannya tajam. Ia tahu betul, gangguan yang datang sebelumnya hanyalah pembuka jalan. Sesuatu yang lebih besar sedang dipanggil untuk muncul. Lampu kembali berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu mati total. Kegelapan menyelimuti ruko, pekat dan menyesakkan. Dalam hitungan detik, bau belerang menyergap hidung Ratna, bercampur dengan aroma anyir darah yang membuat perutnya bergejolak. Bau itu bukan sekadar tercium, ia terasa, menempel di lidah, merayap ke tenggorokan.
Ratna menegakkan tubuhnya. Tangannya mengepal, bukan untuk memukul, melainkan untuk menahan diri agar tidak goyah. Dari sudut paling gelap di antara lemari dan tumpukan kursi, udara bergetar. Kayu-kayu berderit serempak, seperti sedang mengeluh. Serbuk kayu yang tersisa di lantai berputar perlahan, membentuk pusaran kecil, lalu terhambur saat sesuatu melangkah keluar dari kegelapan. Makhluk itu muncul sepenuhnya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit ruko. Tubuhnya besar dan gemuk, namun tidak tampak padat seperti daging manusia, lebih seperti kumpulan massa yang dipaksa mengambil bentuk. Kulitnya hijau tua, kasar, bertekstur seperti sisik kadal yang terbakar matahari. Dari celah-celah kulit itu, api kecil memercik dan padam, seperti bara yang bernapas. Wajahnya membuat Ratna menahan napas. Hidungnya pesek dan melebar. Lubang hidungnya mengeluarkan asap tipis. Matanya besar, bulat, dan merah menyala, menatap lurus tanpa berkedip. Dari mulutnya yang terbuka sedikit, taring-taring panjang tampak menguning, basah oleh cairan gelap yang menetes perlahan ke lantai. Setiap langkah makhluk itu membuat lantai bergetar halus. Ratna merasakan tekanan luar biasa di kepalanya, seperti ratusan suara berbisik bersamaan. Bukan kata-kata yang jelas, melainkan dorongan, rasa takut, ingatan-ingatan buruk yang mencoba menerobos masuk. Ia melihat sekilas bayangan ayahnya yang meninggal, wajah ibunya yang terbaring lemah, dan dirinya sendiri yang sendirian di dunia. Semua ditarik ke permukaan dengan paksa. Ini bukan serangan fisik. Ini serangan batin. Makhluk itu berhenti beberapa meter di hadapan Ratna. Api kecil dari tubuhnya jatuh ke lantai kayu, meninggalkan bekas hitam yang mengeluarkan asap. Bau darah semakin kuat. Kau tidak seharusnya di sini. Suaranya tidak keluar dari mulutnya saja, melainkan menggema langsung di kepala Ratna, berat dan penuh tekanan. Lutut Ratna hampir tertekuk, namun ia menahannya. Ia menarik napas panjang, mengingat satu hal yang selalu ditekankan gurunya dulu, jangan melawan dengan emosi. Ratna membuka kitab doa kecilnya dengan tangan gemetar, namun suaranya tetap tenang saat mulai membaca. Doa itu mengalir pelan, tidak terburu-buru, seperti aliran air yang menembus batu. Setiap kalimat ia ucapkan dengan niat yang jelas, bukan untuk menghancurkan, melainkan memutus. Makhluk itu menggeram. Api di tubuhnya memercik lebih banyak, membuat udara di sekitarnya bergetar. Ia melangkah lebih dekat, dan tekanan di dada Ratna semakin kuat. Napasnya terasa sempit. Pandangannya berkunang-kunang. Kau lemah. Suara itu kembali menghantam pikirannya. Kau hanya manusia. Ratna menutup matanya sesaat, bukan karena takut, melainkan untuk menguatkan fokusnya. Ia tahu benar, makhluk ini diberi jalan oleh kebencian manusia. Selama jalur itu ada, selama rasa iri dan dendam dipelihara, makhluk ini akan selalu menemukan jalan kembali. Bukan aku yang melawanmu, ucap Ratna lirih di sela doa. Aku hanya menutup apa yang bukan hakmu. Kata-kata itu membuat makhluk itu berhenti. Api kecil di tubuhnya berkedip tak beraturan. Matanya yang merah menyala menyempit, menatap Ratna dengan amarah yang bercampur kebingungan. Ratna merasakan tekanan batin itu berubah, tidak lagi mendorong, melainkan mencari celah, mencoba merusak konsentrasinya. Ingatan lain menyeruak, hari-hari di pesantren, lantai dingin musyala, suara angin malam yang menyentuh bambu. Wajah guru tuanya muncul jelas di benaknya, dengan tatapan teduh yang menenangkan. Kalau kau ragu, berhenti, seolah suara itu berbisik. Kalau kau yakin, lanjutkan tanpa benci. Ratna melanjutkan doa. Makhluk itu meraung, kali ini keras dan penuh amarah. Api dari tubuhnya menyambar rak kayu, membuatnya menghitam seketika. Namun anehnya, kayu itu tidak terbakar sepenuhnya, seolah ada batas yang tak bisa dilewati. Ratna tahu, doa-doa itu bekerja. Ia berdiri tegak, meski kakinya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi suaranya tidak pecah. Ia membaca doa pemutus dengan penuh kesadaran, memvisualisasikan jalur gelap yang terhubung dari makhluk itu ke pengirimnya, jalur yang dipelihara oleh niat jahat, oleh iri yang membusuk. Makhluk itu tiba-tiba mundur selangkah. Api di tubuhnya meredup sesaat, lalu menyala kembali dengan warna lebih gelap.
Bau belerang bercampur darah menjadi semakin pekat. Ratna merasakan serangan terakhir, dorongan mental yang brutal, seolah pikirannya akan dirobek dari dalam. Ia hampir terjatuh. Namun tepat sebelum lututnya menyentuh lantai, Ratna membaca satu kalimat terakhir, kalimat yang dulu hanya boleh dibaca dalam keadaan paling genting. Suaranya pelan, tapi mantap. Udara di ruko bergetar keras. Makhluk itu menjerit panjang, bukan jeritan kemenangan, melainkan jeritan terputusnya ikatan. Api kecil di tubuhnya menyembur liar, lalu padam satu persatu. Matanya yang merah menyala berpendar kacau, seolah kehilangan arah. Ratna membuka mata. Ia melihat makhluk itu berbalik, menatap ke arah ruko sebelah, ke arah sumber jalurnya berasal. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ratna tahu, pertarungan batin ini telah mencapai titik penentuan. Ia tidak mengejar, tidak menyerang. Ia hanya berdiri, membaca doa penutup dengan suara gemetar tapi jujur. Makhluk itu mengaum sekali lagi, lalu tubuhnya mulai memudar, seperti asap panas yang terseret angin. Bau belerang perlahan menipis, digantikan aroma kayu tua yang hangus. Lampu menyala kembali. Ratna terhuyung, hampir jatuh, namun berhasil menopang dirinya pada meja kayu. Napasnya tersengal, tubuhnya lemas. Namun di dalam dadanya, ada kelegaan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia tahu, makhluk itu belum sepenuhnya lenyap. Namun jalurnya telah berbalik arah. Dan siapapun yang dulu mengirimnya, akan segera merasakan akibat dari kebencian yang mereka pelihara sendiri. Ratna menutup kitab doanya dengan tangan gemetar. Malam itu, di ruko kecil Pasar Anyar, ia berdiri sebagai saksi, bahwa pertarungan paling kejam tidak selalu meninggalkan luka di tubuh, tetapi selalu meninggalkan bekas di jiwa. Ratna masih berdiri di tempatnya ketika hawa panas yang menekan sejak malam itu mulai berubah arah. Udara di dalam ruko tidak lagi berputar liar, melainkan bergerak lurus, seakan ditarik oleh sesuatu yang jauh di luar bangunan tua itu. Bau belerang belum sepenuhnya hilang, tetapi kini bercampur dengan aroma logam yang getir, seperti besi basah. Lampu menyala stabil, namun bayangan di dinding bergetar halus, menandakan bahwa sesuatu sedang bergerak cepat, menjauh. Makhluk itu belum sepenuhnya lenyap. Ratna bisa merasakannya tanpa harus melihat. Jalur yang tadi ia putus tidak menguap begitu saja. Jalur itu berbalik arah, mengalir deras menuju sumber asalnya. Ia merasakan tarikan kuat di dadanya, seperti benang kasar yang ditarik paksa dari kedua ujungnya. Ratna menguatkan diri, menahan agar tidak ikut terseret. Di ruko Suradipa Furnishings, yang masih menyala terang di tengah sunyinya Pasar Anyar, Darmawan Suradipa terbangun dengan teriakan tertahan. Ia terjatuh dari sofa empuk di ruang kerjanya. Dadanya terasa seperti dihantam palu besar. Udara di sekelilingnya mendadak panas dan sesak. Ia berusaha berdiri, namun langkahnya goyah. Tidak sekarang, gumamnya. Suara itu tercekat di tenggorokannya. Kaca etalase bergetar hebat. Lemari pajangan mahal berderit, seolah kayunya menjerit kesakitan. Darmawan merasakan sesuatu menghantam punggungnya dari belakang. Bukan tangan, bukan benda, melainkan kekuatan padat yang tak terlihat. Tubuhnya terlempar ke depan, membentur dinding marmer dengan suara keras. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Ia terengah-engah, matanya terbuka lebar, memandang kosong ke arah pintu kaca. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat bayangan besar dengan mata merah menyala berdiri di tengah ruangan. Api kecil memercik di lantai marmer, meninggalkan bekas hangus. "Bukan aku," bisik Darmawan, ketakutan merobek ketenangannya yang selama ini terjaga. "Aku hanya menyuruh." Namun makhluk itu tidak menjawab. Tekanan di udara semakin kuat, menghimpit tubuh Darmawan ke lantai. Tulang-tulangnya terasa nyeri, seolah diremas dari dalam. Ia menjerit. Suara itu teredam oleh dinding tebal dan pendingin ruangan yang masih berdengung. Di lantai atas ruko, Ningrum Cahyaning terbangun dengan napas tersengal. Dadanya terasa dingin, bukan seperti hawa AC, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia bangkit dari tempat tidur dengan panik, meraih dada kirinya yang berdenyut tak beraturan. "Mas?" panggilnya. Suaranya bergetar. Langkahnya terhenti di depan cermin besar. Pantulan wajahnya membuatnya terpaku.
Kulitnya tampak pucat kebiruan, bibirnya menghitam, dan matanya memerah seperti habis menangis lama. Ningrum merasakan darahnya mengalir lambat, berat, seolah tubuhnya menolak untuk bergerak. Ia teringat semua rasa dengki yang ia pelihara. Setiap malam ia berdoa dengan niat yang tak pernah ia sebutkan keras-keras. Setiap bisikan yang ia tanamkan dalam hati agar toko kecil di sebelah itu runtuh. Semua itu kini terasa kembali padanya, berlipat ganda. Tubuh Ningrum bergetar hebat. Ia berusaha melangkah, namun kakinya tidak lagi patuh. Dingin menjalar cepat dari telapak kaki ke perut, ke dada, lalu ke tenggorokan. Nafasnya tertahan, matanya terbelalak. Ia jatuh tersungkur ke lantai dingin, tubuhnya membiru, jemarinya kaku mencengkeram karpet mahal. Di ruko sumber rejeki, Ratna merasakan perubahan itu dengan jelas. Tekanan yang tadi menahan dadanya kini terlepas, berganti dengan keheningan yang menyesakkan. Makhluk itu kembali muncul di hadapannya, namun wujudnya tidak lagi utuh. Api kecil di tubuhnya menyala liar, lalu padam, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Makhluk itu bergetar, suaranya tak lagi terdengar sebagai ancaman, melainkan sebagai raungan terputus yang syarat amarah dan kepanikan. Ratna tidak bergerak. Ia tahu, inilah saat paling berbahaya. Saat jalur telah berbalik dan makhluk itu tak lagi punya pilihan selain kembali menuntaskan ikatan yang dibuat manusia. Ia membaca doa penutup dengan suara pelan namun mantap. Setiap kata terasa seperti menutup pintu satu persatu, memastikan tidak ada celah yang tersisa. Dari kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar. Lembut, jernih, menembus udara yang sebelumnya dipenuhi kebencian dan panas. Getaran azan itu merambat masuk ruko, menyentuh dinding, lantai, dan dada Ratna. Ia merasakan tubuhnya bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang dalam. Makhluk itu menoleh ke arah suara azan. Matanya yang merah menyala meredup perlahan. Api kecil di tubuhnya padam satu persatu, menyisakan asap tipis yang segera terseret angin pagi. Tubuhnya mulai retak, seperti bayangan yang tak sanggup bertahan di bawah cahaya. Ratna menyelesaikan doa terakhir tepat saat lafaz azan mencapai kalimat penutupnya. Makhluk itu mengaum sekali, suara yang kini terdengar jauh dan teredam, lalu lenyap sepenuhnya. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya mencolok. Hanya keheningan yang jatuh tiba-tiba, berat namun bersih. Ratna terduduk di lantai, napasnya terengah. Tubuhnya terasa kosong, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Namun di dalam kelelahan itu, ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar, fajar mulai merekah. Cahaya pertama pagi menyelinap masuk melalui celah pintu, menerangi lantai kayu yang kini tampak biasa. Tidak ada simbol, tidak ada serbuk kayu yang membentuk pola aneh. Bau anyir telah hilang sepenuhnya, digantikan aroma kayu tua yang lembab. Ratna menutup kitab doanya perlahan. Ia tahu, apa yang terjadi malam itu tidak bisa ditarik kembali. Setiap niat buruk selalu menemukan jalannya pulang. Dan pantulan itu, cepat atau lambat, akan menagih harga dari siapapun yang mengirimkannya. Ratna bangkit dengan susah payah, menatap ruko yang kembali sunyi. Di luar sana, pasar anyar mulai terbangun, tak menyadari bahwa malam barusan telah menjadi saksi runtuhnya kekuatan gelap yang selama ini bersembunyi di balik etalase megah. Ratna melangkah keluar tepat saat azan subuh berakhir. Makhluk itu telah lenyap. Dan bersama lenyapnya, berakhir pula jalan gelap yang pernah dibuka oleh kebencian manusia. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada spanduk bertuliskan penutupan, tidak pula pemberitahuan kepada para pelanggan tetap. Namun pagi itu, seluruh pasar anyar tahu satu hal dengan pasti, toko mebel Suradipa Furnishings tidak lagi membuka pintunya. Rolling door besi yang biasanya terangkat sebelum matahari sepenuhnya muncul, tetap tertutup rapat. Kaca etalase besar yang dahulu mengilap kini dipenuhi debu tipis, seolah baru semalam kehilangan kilau hidupnya. Pendingin ruangan yang biasanya berdengung sepanjang hari senyap total. Tidak ada satupun karyawan berdiri di depan. Tidak terdengar suara sapaan ramah yang dulu terdengar palsu namun meyakinkan. Orang-orang mulai berbisik. Pedagang sayur di ujung gang menyebut semalam melihat ambulans berhenti lama di depan ruko Suradipa. Tukang kopi yang biasa mangkal sejak subuh bersumpah mendengar teriakan dari lantai atas ruko menjelang fajar. Beberapa menyebut Darmawan Suradipa dibawa ke rumah sakit dengan kondisi parah, tubuhnya penuh memar tanpa sebab jelas.
Yang lain mengatakan istrinya, Ningrum Cahyaning, ditemukan tak sadarkan diri dengan kulit membiru, seolah darahnya berhenti mengalir sebelum waktunya. Tak satu pun kabar itu terdengar utuh. Semuanya terpotong, samar, dan saling bertabrakan. Namun justru disitulah kebenarannya bersembunyi, dalam ketidakberesan yang tak bisa dijelaskan secara logis. Beberapa hari berselang, kabar lain muncul, lebih mencengangkan dan jauh lebih nyata. Dokumen-dokumen bisnis Suradipa Furnishings mulai beredar. Tagihan kayu yang belum dibayar, utang pada pemasok lama, laporan pajak yang dimanipulasi, hingga kontrak kerja karyawan yang melanggar aturan. Entah siapa yang membocorkan, entah siapa yang berani membuka, tapi aib itu mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Petugas datang. Satu kali, lalu berkali-kali. Segel merah dipasang di pintu ruko besar itu. Nama Suradipa yang selama bertahun-tahun disebut dengan nada segan, kini disebut dengan bisik-bisik bernada curiga. Orang-orang yang dulu menunduk hormat saat Darmawan melintas, kini berpaling atau pura-pura sibuk. Kekuasaan yang dibangun dengan tekanan dan rasa takut runtuh tanpa suara ledakan. Di sisi lain Pasar Anyar, toko kecil sumber rejeki tetap membuka pintunya seperti biasa. Tidak ada perayaan, tidak ada lonjakan pelanggan yang mencolok. Namun suasananya berbeda. Udara terasa lebih ringan. Orang-orang yang masuk tidak lagi menoleh gelisah ke arah toko sebelah, seolah takut terlihat memilih. Hadi Wiratama duduk di bangku kayu dekat pintu. Tubuhnya masih kurus namun wajahnya tidak lagi pucat kelabu. Sesaknya berkurang hari demi hari. Mimpi buruk yang dulu membuatnya terbangun dengan teriakan kini jarang datang. Dan ketika datang pun tak lagi meninggalkan rasa tercekik di dada. Dokter yang sama, yang sebelumnya mengernyit kebingungan, kini hanya bisa tersenyum kecil sambil berkata bahwa mungkin tubuh Hadi memang butuh istirahat panjang. Tidak ada obat baru yang diminum, tidak ada perawatan khusus yang dilakukan. Penyakit itu pergi sebagaimana datangnya, tanpa jejak yang bisa ditunjukkan. Ratna tetap bekerja seperti biasa. Ia menyapu lantai, membersihkan debu yang menempel di sudut lemari, melayani pembeli dengan senyum ringan dan obrolan kecil yang seringkali melebar kemana-mana. Tidak ada satupun sikapnya yang berubah. Ia tetap perempuan sederhana yang tampak sedikit cerewet, cekatan, dan jauh dari kesan misterius. Namun bagi dirinya sendiri, Ratna tahu satu hal, ia sedang hidup di sisa-sisa peristiwa besar yang tak tercatat. Setiap kali ia melewati ruko Suradipa yang kini tertutup, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada panas di tengkuk, tidak ada tekanan di dada. Tempat itu kini hanyalah bangunan kosong dengan bau debu dan kayu lapuk. Jalur yang dulu gelap dan pekat telah putus sepenuhnya. Darmawan Suradipa tidak pernah kembali ke Pasar Anyar. Kabar terakhir menyebut ia masih menjalani perawatan panjang. Tubuhnya sering gemetar tanpa sebab. Matanya kosong menatap langit-langit kamar. Ia jarang berbicara, dan ketika berbicara, suaranya bergetar seperti orang yang terus-menerus mengingat sesuatu yang tak sanggup ia ceritakan. Ningrum Cahyaning selamat, namun tidak pernah benar-benar pulih. Penyakit aneh menempel padanya seperti bayangan. Kulitnya sering membiru di pagi hari, napasnya pendek, dan tidurnya dipenuhi jerit tertahan. Tidak ada diagnosa yang bisa menjelaskan semuanya. Bagi warga Pasar Anyar, itu hanyalah nasib buruk yang menimpa orang-orang yang terlalu serakah. Hari demi hari berlalu, dan Pasar Anyar kembali menemukan ritmenya. Suara tawar-menawar, teriakan kuli angkut, denting gelas kopi, dan dengung kendaraan kembali mendominasi udara. Ruko-ruko tua berdiri sebagaimana mestinya, tanpa aura menekan yang dulu terasa samar namun nyata. Malam-malam menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi aroma anyir di bengkel kayu. Tidak ada bayangan merah yang melintas di sela furnitur. Kayu kembali menjadi kayu, mati, diam, dan patuh pada tangan manusia. Suatu sore, Hadi memandang Ratna dengan tatapan yang lebih lama dari biasanya. Tidak ada pertanyaan, tidak pula ucapan terima kasih yang berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memahami bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tak terucap. Ratna membalas anggukan itu dengan senyum kecil. Ia tahu, dunia telah kembali normal. Namun ia juga tahu, normal bukan berarti aman sepenuhnya. Normal hanyalah keadaan ketika keseimbangan kembali ke tempatnya, ketika apa yang gelap telah ditarik pulang, dan apa yang terang kembali dibiarkan berjalan sederhana.
Pasar anyar berdiri seperti sebelumnya. Dan di antara ruko-ruko tua itu, kisah tentang kekuasaan gelap yang runtuh perlahan menguap, tinggal menjadi bisik samar yang suatu hari akan dilupakan. Pagi di pasar anyar selalu datang tanpa peduli pada apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Matahari terbit dengan cara yang sama, menyelinap di antara atap ruko yang berdebu, memantul di kaca-kaca tua yang sebagian telah buram oleh usia. Suara roda gerobak, klakson kendaraan, dan teriakan pedagang kembali menyatu seperti denyut nadi yang tak pernah benar-benar berhenti. Dunia berjalan terus, seolah malam-malam kelam yang pernah mengoyak keseimbangan hanyalah gangguan singkat yang tak layak dikenang. Ratna berdiri di depan toko sumber rejeki dengan sapu di tangan, menyibakkan debu yang kembali mengendap di lantai kayu. Gerakannya ringan, teratur, nyaris mekanis. Tidak ada kegelisahan di wajahnya, tidak ada bekas-bekas ketegangan yang bisa ditebak oleh mata orang lain. Ia mengenakan pakaian sederhana seperti biasa, rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Ia kembali menjadi Ratna yang dikenal orang-orang. Ratna yang cerewet ringan saat melayani pembeli. Ratna yang cekatan menggeser kursi dan lemari tanpa mengeluh. Ratna yang mudah tertawa saat bercanda dengan tukang angkut atau pedagang sebelah. Tidak ada yang melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang menaruh curiga bahwa perempuan itu pernah berdiri sendirian di tengah ruko sunyi, berhadapan dengan kegelapan yang tak kasat mata. Hadi Wiratama keluar dari ruang belakang dengan langkah lebih mantap dibandingkan beberapa minggu lalu. Tubuhnya belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala, tetapi napasnya teratur, dan sorot matanya tidak lagi redup. Ia mengangguk pada Ratna, sebuah kebiasaan kecil yang kini terasa seperti pengakuan tanpa kata. "Capek?" tanyanya singkat. Ratna menggeleng. "Biasa saja, Pak." Percakapan mereka berhenti di situ. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu. Tidak ada keinginan untuk membuka kembali luka yang telah menutup. Hadi tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ratna pun tidak pernah memberi penjelasan. Keduanya seolah sepakat bahwa ada hal-hal yang cukup diketahui oleh satu orang saja. Beberapa pelanggan lama mulai kembali. Mereka memuji kualitas kayu, harga yang jujur, dan pelayanan yang tidak berubah. Ada pula yang, entah dari mana keberaniannya, mencoba bertanya tentang toko besar di sebelah yang kini kosong dan tertutup rapat. Ratna hanya mengangkat bahu, menjawab dengan kalimat sederhana, "Mungkin sudah rezekinya begitu." Ia tidak menambahkan apapun. Pujian yang sesekali diarahkan kepadanya selalu ia potong dengan tawa kecil atau pengalihan pembicaraan. Ketika seseorang berkata ia beruntung, karena toko kecil itu selamat dari kebangkrutan, Ratna hanya tersenyum dan menyebut nama Tuhan dengan nada rendah. Ia tidak pernah mengklaim peran, tidak pernah mengisahkan apa yang ia lakukan, bahkan kepada ibunya sendiri. Di dalam hatinya, Ratna menyimpan keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh makna. Ia tahu betul, apa yang pernah ia pelajari di pesantren bukanlah sesuatu yang harus diangkat ke permukaan, apalagi dijadikan cerita untuk menakut-nakuti atau meninggikan diri. Ia teringat suara guru tuanya, lirih namun tegas, di suatu sore yang jauh di Jawa Timur. Kata-kata itu kini kembali terngiang, lebih jelas dari sebelumnya. Ilmu bukanlah senjata untuk memamerkan kekuatan, melainkan amanah untuk menjaga agar dunia tidak condong ke satu sisi terlalu jauh. Ratna memahami itu dengan cara yang paling nyata. Ia memahami bahwa kegelapan tidak selalu datang dengan wujud menyeramkan. Kadang ia hadir dalam bentuk iri hati, keserakahan, dan keinginan untuk menang dengan cara apapun. Dan tugas ilmu bukanlah menghancurkan, melainkan mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Sore hari, ketika pasar anyar mulai lengang dan cahaya matahari menguning, Ratna duduk sejenak di bangku kecil di depan toko. Ia memandangi ruko Suradipa yang masih tertutup. Catnya mulai mengelupas, papan namanya memudar. Tidak ada rasa puas, tidak ada pula dendam yang tersisa. Yang ada hanya kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki jalan pulangnya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu bangkit kembali bekerja saat seorang pelanggan datang. Hari-hari berlalu, dan kisah itu perlahan memudar. Tidak ada yang menuliskannya, tidak ada yang merekamnya. Pasar anyar tetap ramai, tetap semrawut, tetap hidup dengan caranya sendiri. Ratna tetap menjadi bagian kecil dari denyut itu, tak lebih menonjol dari ruko tua dan debu kayu yang setiap hari ia bersihkan.
Di malam-malam tertentu, ketika ia pulang dan duduk di samping ibunya yang tertidur, Ratna berdoa dalam hati. Doa sederhana, tanpa ritual rumit, tanpa niat apapun selain memohon agar keseimbangan tetap terjaga. Ia tidak meminta perlindungan untuk dirinya saja, melainkan untuk semua orang yang berjalan tanpa sadar di antara terang dan gelap. Ratna tidak lagi memikirkan apa yang pernah ia hadapi sebagai sesuatu yang luar biasa. Baginya, itu hanyalah bagian dari hidup, seperti kehilangan ayahnya, seperti sakitnya sang ibu, seperti bekerja di toko kecil demi bertahan. Semua mengalir dalam garis yang sama, tanpa perlu dibedakan. Dan begitulah Ratna memilih hidup. Sebagai perempuan sederhana. Sebagai karyawan toko mebel di Pasar Anyar. Sebagai seseorang yang tahu, tetapi tidak merasa perlu didengar. Karena di dalam hatinya, satu pesan itu tetap ia pegang erat, tak berubah sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di dunia luar pesantren. Ilmu bukan untuk menakuti, bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menjaga keseimbangan, agar dunia tetap bisa berjalan, biasa saja, seperti pagi yang selalu datang tanpa janji. Tamat.